Maafkan Pak Pendeta, saya sering bertemu dengan orang sering bercerita bahkan bertanya kepada saya tidak menjawab. Saya tidak menjawab karena keterbatasan saya. Pertanyaannya, tentang pandangan Alkitab mengenai asal jiwa manusia. Yang pertama, pre-eksistensialisme. Yang kedua, tradusialisme. Ketiga, kreasionisme. Ini nama-namanya Pak Pendeta. Ditanya bagaimana pandangan Alkitab. Saya kesulitan untuk menjawab Pak Pendeta. Apa artinya untuk ketiga istilah tersebut? Dan apa artinya Pak Pendeta? Ada 3 istilah tadi Pendeta. Silakan. Terima kasih. Ini luar biasa istilah-istilah ini ya. Yang pertama tadi adalah pre-existentialism. Yang kedua adalah tradusianism, bukan tradusialisme tapi tradusianism. Lalu yang ketiga adalah creationism atau kreasionisme atau penciptaan ya. Nampaknya semuanya ini berbicara tentang asal-usul hidup manusia atau tentang bagaimana yang disebut dengan jiwa manusia, kehidupan manusia itu. Kalau faham pre-existentialism itu mengajarkan bahwa jiwa itu bukan baru ada pada saat Adam dan Hawa diciptakan. Ya. Dan jiwa itu bukan baru ada pada saat kita lahir. Jiwa itu katanya kekal, bahkan sudah ada bersama-sama dengan Allah. Sehingga jiwa itu bukan diciptakan oleh Allah, tapi jiwa itu sudah ada memang bersama-sama dengan Allah. Dan pada waktu Adam dan Hawa itu diciptakan, sekali lagi yang baru bergabung, saya lagi bukan menerangkan Alkitab ya, saya lagi menerangkan istilah pre-existentialism ya. Bahkan pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, menurut faham ini, Allah membentuk tubuh mereka dari debu tanah, lalu kemudian jiwa yang sudah ada semenjak Allah atau jiwa yang sudah memang selalu bersama-sama dengan Allah, jiwa yang selalu ada itulah yang datang kepada Adam dan Hawa. Jadi pre-exist artinya sudah ada sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Itu menurut faham pre-existentialism ini. Semuanya menceritakan tentang asal-usul manusia. Kemudian faham Tradusianism ini mengajarkan bahwa pada waktu Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa, maka Allah menciptakan tubuh mereka dan memberikan kepada mereka nafas hidup atau kuasa kehidupan, prinsip kehidupan itu diberikan kepada mereka. Maka semenjak itu Allah tidak lagi memberikan kehidupan kepada manusia setelah Adam dan Hawa dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Kalau ada bayi yang lahir, itu bukan karena Allah baru memberikan kehidupan kepadanya, tetapi itu sekedar kehidupan yang Allah sudah berikan kepada Adam dan Hawa. Itu saja yang turun-temurun kehidupan itu diberikan. Jadi masing-masing manusia mempunyai sepotong unsur kehidupan dari Adam dan Hawa. Bukan hanya nafas hidup itu atau jiwa itu, tetapi juga mempunyai sebahagian dari materi atau tubuh itu sudah ada dari Adam dan Hawa. Itu mirip-mirip dengan faham creationism. Karena faham creationism ini mengajarkan bahwa Tuhan Allah yang menciptakan manusia
Adam dan Hawa. Waktu Ia menciptakan manusia, waktu Ia menciptakan mereka, pada saat itulah baru mereka hidup. Tidak ada jiwa mereka sudah ada sebelum mereka diciptakan. Itulah asal-usul kehidupan Adam dan Hawa. Tubuh mereka dan keseluruhan hidup mereka baru ada pada saat itu, pada saat Allah memberikan kepada mereka kuasa kehidupan itu oleh menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung mereka. Lalu kemudian menurut faham creationism, dan ini adalah faham Alkitab, bahwa setiap anak yang lahir atau setiap manusia yang lahir, maka di situ ada kuasa penciptaan kehidupan yang baru yang Allah berikan kepada mereka. Artinya, tanpa Allah bekerja untuk memberikan kehidupan kepada seorang bayi yang baru lahir atau manusia yang baru lahir, tanpa Allah bekerja untuk memberikan kuasa kehidupan dan memberikan kehidupan itu, maka orang itu tidak akan hidup. Artinya setiap manusia menikmati bagaimana mereka dibentuk oleh Allah dan diberikan kehidupan itu. Jadi ada, kalau pre-existentialism itu jauh lah. Tapi yang agak mirip adalah traducianism dengan creationism. Itu yang agak mirip. Yang membedakan keduanya adalah dalam konsep tentang jiwa. Jiwa itu bukan arwah, tapi jiwa itu artinya konsep kuasa kehidupan yang Allah berikan. Bagi traducianist, mereka katakan itu sudah dari Adam. Tidak ada lagi Allah punya peranan dalam kelahiran-kelahiran selanjutnya. Tapi menurut creationist, Allah selalu berperan dalam kelahiran dan kehidupan setiap orang. Tanpa Allah tidak ada kehidupan itu. Ada petunjuk di dalam Alkitab sebagai contoh. Dalam Mazmur pasal yang ke-139. Pada waktu pemazmur ini bersaksi tentang ajaibnya Ia diciptakan oleh Tuhan. Ini adalah tulisan Daud sendiri. Mazmur 139. Saya mau membaca mulai dari ayat yang ke-13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi ini firman Tuhan yang menyatakan bahwa tanpa peranan Allah dan kuasa penciptaan yang Allah miliki, maka tidakkah ada manusia yang bisa hidup. Setiap kita mempunyai keistimewaan di mana kuasa penciptaan Allah itulah yang membuat kita hidup. Walaupun itu melalui proses kelahiran dari satu keturunan kepada keturunan yang berikut, tetapi tetap Allah yang memberikan kehidupan itu pada setiap orang. Itulah yang Alkitab ajarkan. Terima kasih.